Ada 3 hal yang sebenarnya bisa membuat kita tuh mindful dan happy, tahu apa yang menjadi determinasi kita sehingga pengambilan komitmen ini tepat di dalam situasi yang sangat tidak tepat mungkin menurut kita sebagai manusia. Tapi siapa yang tahu kalau kita belum bisa menjalankan. Assalamualaikum teman-teman, Analisa Channel. Aku lagi bacain banyak banget nih yang pengen aku ngebahas sebuah topik. Tapi sebenarnya nggak pengen menanggapi topik ini secara utama sih ya. Aku pengen ngebahas dari sudut pandang yang lebih luas. Karena menurut aku kalau kita ngebicarain topik tertentu, itu jatuhnya kita jadi ya ada suudonnya, ada gibahnya, ya nggak sih? Tapi ini secara umum tuh terjadi pada banyak di sekitar kita gitu. Ada satu kondisi di mana seseorang itu takut memiliki sebuah komitmen. Entah itu relasi dalam pernikahan, entah itu relasi dalam pekerjaan, atau berkomitmen untuk sesuatu yang jangka panjang seperti punya anak, menikah, bekerja, sekolah lagi, atau apapun itu. Sebenarnya kenapa ya seseorang itu sampai takut memiliki sebuah komitmen? Kira-kira komitmen apa saja yang bisa kita ambil dalam hidup dan ada yang nggak bisa kita ambil atau nggak bisa kita pilih? Oke teman-teman semuanya, Analisa Channel, aku baca ada sebuah gangguan atau kondisi psikologis seseorang yang disebut dengan komitmen fobia atau fobia untuk melakukan komitmen tertentu. Sebenarnya komitmen ini tuh bagus untuk membuat kita semakin punya satu determinasi, artinya kita jadi bisa mengarahkan diri kita kepada boundaries atau ada barrier gitu, ada batasan antara apa sih yang sebenarnya benar-benar kita pengen lakukan dan apa sih yang benar-benar orang ingin kita lakukan, sehingga itu kongruen menjadi sebuah keutuhan yang membuat kita dekat dengan sebuah kebahagiaan. Nah teman-teman, ada sebuah teori alasan kenapa seseorang itu sampai mengalami yang namanya fobia komitmen. Fobia komitmen ini biasanya terjadi karena satu, adanya attachment insecurity atau perasaan tidak aman terhadap sebuah keterikatan yang terjadi sejak masa kecil. Jadi aku punya cerita, salah satu klien yang pernah aku temui, pada saat dia kecil, dia tidak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya. Jadi dititipkan kepada nenek kakeknya, dan orang tuanya sibuk bekerja di kota yang berbeda. Sampai akhirnya si anak ini merasa tidak ada sebuah kepercayaan yang cukup baik dengan figur orang tuanya. Karena akhirnya kakek neneknya sudah meninggal dan pada saat klien aku ini dewasa, dia menemui orang tuanya ini sebagai figur yang dia tidak bisa percaya. Nah pada saat dia memilih untuk menikah dengan pasangan di usia yang memang seharusnya sudah menjadi tugas dia, yaitu menjalin pernikahan di usia di atas dewasa gitu ya, 21 tahun ke atas, ini seperti ada ketakutan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Seperti ada perasaan yang tidak secure pada saat dia diminta untuk percaya dengan pasangannya gitu. Ada sebuah gangguan kepribadian yang menetap pada diri seseorang yang sebenarnya keluarganya sih baik-baik aja gitu. Tapi gangguan ini dia alami di usia tertentu. Biasanya beberapa orang yang didiagnosis borderline personality disorder atau dia salah satu yang cenderung sangat mencolok, yaitu takut atau sulit percaya dengan orang lain. Gangguan kepribadian schizoid, schizotipal, ini juga sejenis ya teman-teman. Jadi ini sulit sekali berinteraksi secara sosial dan membangun relasi, apalagi kepercayaan, sehingga ini membuat dia takut menjalin sebuah komitmen. Kalau kamu pengen melakukan diagnosa ini, jangan dilakukan sendiri ya, silahkan ke profesional dan biasanya nanti para profesional baik psikolog maupun psikiater akan melihat apakah memang diri kita mengalami gangguan kepribadian ini. Ini ada dan ini banyak sekali teman-teman, sehingga kita takut menjalin sebuah komitmen. Nah yang ketiga ada trauma. Trauma atau stres berkepanjangan di satu momen tertentu, mungkin ada kaitannya sama attachment insecurity tadi yang aku jelasin di awal. Trauma ini tuh ada di area gelombang otak yang unconscious atau nggak sadar. Jadi pada saat kita mengalami kekecewaan, kita cenderung menyangkal. Atau mungkin lingkungan kita menyangkal luka-luka yang terjadi di masa lalu. Ya mungkin kita sering dengarnya toxic positivity, itu sering kita dengar ya, misalnya nggak apa-apa udah, yang penting kamu sekarang harus bersyukur aja gitu. Sampai akhirnya tidak ada momen dia merasakan apa yang dia rasakan pada saat dia terluka.
Denial stage atau fase-fase menyangkal ini menetap cukup lama sehingga pada suatu ketika terjadilah sebuah pemicu yang membuat dia harus menjalin komitmen dengan orang lain. Ini seperti tidak sadar membuka ranah traumanya. Nah, yang keempat adalah adanya satu kekurangan atau ketidakmampuan untuk punya kepercayaan diri. Akibat faktor kegagalan sebelumnya ini sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada beberapa orang yang memang pernah gagal atau mungkin sering dan tidak mendapatkan support dari lingkungannya. Nah, yang terakhir figur orang terdekat atau role model seperti orang tua misalnya. Biasanya sebagai anak kita akan melakukan imitasi atau modeling, meniru. Kalau di sekeliling kita adalah orang-orang yang takut menjalin komitmen, biasanya kita akan copying apa yang dia lakukan. Nah, di antara faktor-faktor yang aku sebutin tadi ya teman-teman, itu bisa kamu lihat gitu. Kalau sekarang kamu takut menjalin komitmen tertentu, boleh kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih jauh lagi. Ini dikaitkan dengan teori self-determination theory atau SDT. Pada saat teori seseorang memenuhi kebutuhannya, pemenuhan diri seseorang, apakah ini ada kaitannya sama komitmen? Konon katanya ada 3 hal nih menurut Bettino di tahun 2021. Seseorang yang memiliki determinasi, dia akan cenderung tahu apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dia bisa memiliki boundaries yang sehat. Mana komitmen yang mau diambil, mana yang enggak. 3 faktor itu apa aja sih? Yang pertama adalah terkait sama kompetensi. Seseorang yang tahu tujuannya kemana, dia akan melihat capacity yang dia punya. Kira-kira komitmen ini apakah dia bisa ambil sesuai dengan kompetensi dan kapasitinya? Misalnya nih, memilih untuk menikah. Apakah dia sudah mampu? Apakah dia sudah siap dari segi mental? Bukan hanya finansial ya, tapi dari banyak aspek. Terus yang kedua adalah ada faktor relatedness atau keterikatan atau konektivitas seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi pada saat seseorang itu tumbuh dengan bonding yang baik, keluarga, lingkungan pertemanan, ini akan membuat seseorang itu jadi semakin yakin untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, meskipun itu adalah sebuah keputusan yang besar dan dia tidak takut membuat sebuah komitmen dalam perjalanannya. Nah, yang ketiga adalah otonomi. Otonomi itu kayak perasaan mampu, perasaan yakin pada diri untuk mengambil keputusan iya atau tidak. Dan otonomi ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti knowledge, pemahaman tentang diri yang cukup, pemahaman tentang apa yang orang lain tahu tentang diri kita, sehingga kita jadi punya keyakinan bahwa inilah pilihan yang kita ambil dalam komitmen yang cukup besar. Misalnya seperti memutuskan untuk sekolah lagi, memutuskan untuk berpisah, memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk punya anak. Kita tuh punya otonomi yang masing-masing dipengaruhi oleh determinasi kita gitu. Jadi kalau tadi faktor yang mempengaruhi seseorang tidak memiliki atau sulit memiliki komitmen, 3 hal ini adalah hal-hal yang membuat seseorang ini berani mengambil keputusan atau memiliki komitmen dalam hidupnya. Nah, ngomong-ngomong soal komitmen, rasanya di tengah pandemi sulit ya untuk kita tuh bisa bertanya lagi gitu. Aku sering ngeliat beberapa orang cerita baik dalam sesi-sesi virtual, online, webinar maupun konseling. Rasanya pandemi ini tuh jadi sulit untuk mengingat apa sih tujuan kita. Rutinitas yang berubah, hal-hal uncertainty yang terjadi setiap hari. Jadi kayak membuat kita jadi ragu, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Sebenarnya apa sih yang aku cari? Kalau kita pengen memiliki pemenuhan yang cukup atas diri kita, pasti dong kita pengen bahagia. Nah teman-teman, sebagai kesimpulan, aku kayak pengen share sedikit dari beberapa hal yang aku dapetin. Mulai dari baca buku, nonton beberapa YouTube, dengerin podcast, sampai menganalisis, namanya juga menganalisa ya, si analisa yang menganalisa ini. Ada 3 hal yang sebenarnya bisa membuat kita tuh mindful dan happy, tahu apa yang menjadi determinasi kita sehingga pengambilan komitmen ini tepat di dalam situasi yang sangat tidak tepat mungkin menurut kita sebagai manusia. Tapi siapa yang tahu kalau kita belum bisa menjalankan. Coba deh teman-teman,
Daripada kita memikirkan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan, mulailah dengan memiliki komitmen terhadap diri sendiri untuk selalu bahagia untuk diri kita. Pertama, kalau kita berpikir banyak hal yang nggak bisa kita lakukan di tengah pandemi. Contoh, harusnya tuh pandemi ini tuh aku tuh bisa sekolah langsung, ke sana, kemari. Harusnya pandemi ini aku bisa ini, memulai usahaku. Harusnya. Itu udah energi sendiri loh untuk memikirkan sesuatu yang we cannot do, yang kita nggak bisa lakukan. Ternyata lebih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Tulis itu. Lalu yang kedua, surround yourself, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memang kamu pengen ada di situ, yang bisa memberikan efek positif dan euforia yang happy untuk kita. Hari ini tuh banyak orang yang mungkin sedang berproses dengan dirinya. Kalau kita ada di dekatnya, jangan-jangan proses kita tuh seperti tarik-menarik gitu. Kalau negatif ya kita akan ikutan negatif. Kalau kita lagi negatif kita akan nularin dia gitu. Kalau kita pengen positif, maka surround yourself with people that you want to around. Kita memang pengen dikelilingi sama orang-orang yang ada di situ. Nah yang terakhir, keep moving forward. Move on. Kalau yang udah ya udahlah. Lagian apakah susah untuk menurunkan ego kita, melanjutkan perjalanan kita, daripada kita memikirkan atau stuck di sesuatu yang membuat kita jadi nggak tahu mau kemana lagi. Move on. It's okay kalau sekarang Anda berhenti sebentar, kalau teman-teman sekarang berhenti sebentar, tapi besok dimulai lagi perjalanannya. Jadi terima kasih udah jadi subscriber yang selalu pengen aku temui di dalam setiap konten-konten ini. Dan thank you untuk feedback positifnya, vibes kalian yang luar biasa ngetek-ngetek aku dan bacain komen-komen teman-teman itu bikin aku jadi tahu lagi komitmenku untuk selalu bikin konten positif di Analisa Channel ini bersama tim aku. Thank you ya, sehat-sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Meskipun sedang tidak dalam kondisi yang membahagiakan, coba kita bahagia untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.